salah satu poin besar yang sekolah mau kita menolong anak-anak untuk punya suatu kebiasaan hidup yang produktif. Ya, saya kasih contoh itu misalnya jam bangun pagi. Kalau ke sekolah sudah masuk jam 7.15. Kalau dia masuk kalau dia bangun jam 7 berarti dia punya waktu sedikit sekali untuk dia persiapan. Sedangkan di rumah dia ada tanggung jawab yang dia harus kerjakan. Misalnya sapu halaman. Selamat sore, ini terima kasih sudah sambut Tom di bawah kaki Gunung Siklop nih di Sentani. Saya dengar ada dua nih yang ngurus asrama Papua Harapan nih. Mungkin ada dua cerita tentang asrama ini, bagaimana? Apa tuh asrama dia, pantauan anak dari mana? Baik, kakak. Jadi ini asrama sekolah Papua Harapan. Sekolah ini sendiri sudah mulai sekitar tahun 2008. Sedangkan kami baru bergabung tahun 2016. Nah, kami diminta untuk bekerja sebagai orang tua asrama. Kebetulan waktu kami mulai itu asrama baru 2. Jadi kami menggantikan orang tua yang lama di asrama 1. Anak-anak yang direkrut oleh sekolah ini, jadi kami tidak terlibat dalam perekrutan. Tugas kami orang tua asrama hanya menjaga anak-anak di asrama yang sekolah sudah sediakan. Nah, anak-anak yang direkrut itu angkatan pertama sekali itu dari Intan Jaya. Dan angkatan yang kedua itu dari Yahukimo, tapi dari distrik Silimo. Sedangkan angkatan Intan Jaya itu Pogapa atau enggak? Iya, itu ada yang dari Sugapa, ada juga yang dari Pogapa. Nah, yang angkatan ketiga sekarang ini yang kami sedang jaga, yang kemarin baru tamat dari SMP itu dari Yahukimo juga, tapi dari distrik Nipsan. Semua tempat-tempat mereka ini anak-anak diambil ini hanya bisa dijangkau dengan pesawat saja. Dulu dari sana nggak tahu sih. Iya. Jalan kaki belum tempat. Iya. Ya. Banyak diambil dari kampung-kampung yang jauh-jauh kayak naik ke Siklop biasa. Ambil satu anak ke sana lagi satu. Jauh-jauh. Lalu dari sekolah yang cari anak-anak tuh datang ke Sekolah yang pergi buat tes. Setelah itu lewat tes itu mereka rekrut anak-anak. Jadi diambil per grup. Jadi dari satu tempat ambil satu grup diambil. Jadi yang angkatan pertama itu satu grup dari 8 anak. Dari satu grup kabupaten dan satu distrik. Terus angkatan kedua juga begitu. Jadi setiap anak orang baku tahu dong punya bahasa, dong punya bahasa budaya, jadi dong punya bahasa budaya sama. Setelah satu grup begitu. Iya, satu grup itu dari satu bahasa yang sama. Iya. Dari satu tempat. Iya, dari satu tempat. Jadi 1 tahun tuh berapa grup yang diterima biasanya? Sebenarnya tidak per tahun. Biasanya sekolah ada punya waktu di mana orang putuskan untuk pergi dan ambil angkatan yang berikut. Sampai saat ini sudah angkatan yang kelima ya, kelima. Tapi kami sudah menamatkan angkatan yang pertama itu 2 tahun yang lalu. Terus angkatan yang kedua tahun kemarin. Yang kemarin ini angkatan ketiga. Oke, kita kembali ke asrama. Baik. Itu di asrama itu bagaimana? Itu kehidupan di asrama secara Bapak dan Mama, jadi Bapak dan Mama bagaimana cara urus kanan dari? Apalagi itu dari gunung sana, baru turun sini datang terus mungkin belum kenal daerah di sini, langsung maksudnya masih polos tau dong ini, terus bagaimana Bapak dan Mama atur dong supaya bisa menyesuaikan adaptasi dengan lokasi sini, terus ikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Kak Geran saya cerita lucu ya. Nah, waktu ini Nona dia pergi kuliah di UPH. Jadi
dong tidak tahu cara terima tamu kalau datang tuh bagaimana gitu. Jadi suatu hari teman, kenapa keluarga terakhir yang biasa datang kunjungi kami? Jadi dong sudah mulai bilang ke dong keluarga bisa datang lihat orang gitu toh. Sebenarnya tuh kayak tidak. Jadi datang gini bilang kalau keluarga datang putar kopi. Jadi sudah putar kopi, tapi gini kopi itu terhabis. Besoknya kakaknya datang bang sini, apa hari itu terang minum kopi? Bilang mama mungkin adik dia lupa isi gula kan. jadi akhirnya kembali tanya dia, gue terus isi gula belum putar kopi saja. Jadi itu benar harus diajar semuanya dari nol. Jadi kayak macam buka jendela apa, ulang buang sampah, ulang aduh semuanya. Nanti dong sudah diajar baik, dong pulang ke kampung, dong datang, dong lupa, harus kita ulang ajar lagi. Jadi apa bayangan rumah yang kayak kita di sini ada jendela, rumah yang ada horden apa, tidak ada ini dorong langsung yang dari Honai. Jadi yang kayak begitu sudah. Langsung dari Honai, datang ibunya di asrama. Jadi ini bapak dengan asrama, mama ini punya tugas nih, memang repot sekali kata urus doang, mengajarkan doang bagaimana cara hidup dengan betul gaya hidup di kota atau di rumah yang ada ventilasi dan betul. Hari mandi, sikat gigi apa semua diajarkan. Iya, bagus. Jadi kecil kita datang dong waktu itu kelas 4 yang sudah paling besar. Kita datang di pertengahan. di pertengahan, jadi dong bisa semua sudah ada mau apa yang terdahulu wajar orang. Nanti pakai sabun, pakai ada kendala-kendala yang selain itu, maksudnya berarti ini sama saja merubah kebiasaan dari kampung untuk hidup di kota ini, itu yang mungkin bapak memang petugas nih atau bisa juga begitu, tapi lebih ke apa waktu dong sekolah di sini. Sebenarnya sekolah visi misi ada ya, tentang apa cash itu semua guru staff kita semua patokan ke situ. Jadi karakternya anak-anak yang paling diutamakan gitu, karakter Kristus begitu. Kita sebagai orang Kristen kita percaya Tuhan, berarti karakter Tuhan itu bagaimana, itu yang lebih kita harus tanamkan ke anak-anak. Jadi guru-guru juga bertanggung jawab gitu. Terus dan bersikap sikapnya pemberontak kah, dengar-dengaran kah. Kan ada anak-anak yang apa juga tapi tidak mau dibentuk kok. Terus sama apa dompu skill itu banyak, guru-guru tolong orang banyak di dompu keahliannya banyak ya. Anak-anak asrama ini malah kita gua biasa heran nih kalau macam ke pantai atau ke laut, dompu cara berenang sampai kayak ikan yang tadi kita makan tuh. Itu orang yang molo. Itu anak-anak danu ya penakut di laut, orang sudah dibiasakan diajar dari kecil oleh keluarga misionaris itu. kehidupan di asrama, ya. Kayaknya dong bangun pagi dong harus kerja. Oh iya, itu tidak biasa ya. Saya pikir anak-anak kalau tidak dikasih tahu ya dia tidur lanjut terus. Iya. Jadi kita belajar juga untuk jadi orang tua. Terus hal yang paling penting itu kita belajar juga di sekolah Papua Harapan ini, kita kasih ekspektasi yang jelas juga di anak-anak. Jadi ada waktu di mana itu harus duduk dengan anak, kasih tahu mau bapak mau begini, dan kasih tahu dengan jelas supaya anaknya mengerti. Berkali-kali. Iya, itu kami ingatkan terus juga, kita ingatkan terus. Terus ekspektasi yang kita kasih tahu itu kita kasih tahu jelas supaya anak juga dia tahu orang tua ini mau saya bikin apa, bagaimana. Nah, terus kalau dong tidak kerjakan apa, konsekuensinya apa, kita kasih tahu juga. Jadi itu semua harus jelas. Karena kalau tidak jelas, banyak kali tong alami itu kalau tidak kasih tahu jelas, terus konsekuensinya juga tidak jelas. Anak juga hanya pikir, mungkin orang tua hanya bicara saja. Putar ketong lagi. Oh, akan putar lagi. Kita coba bicara ini, tantangan lagi. Ya. Bagaimana tantangan Bapak dengan Ibu asrama ini untuk bersama anak ini, selain orang yang tinggal di asrama ini, Bapak dan Ibu juga kan punya anak sendiri. Mungkin bagaimana tantangan atau hambatan-hambatan dalam selain mengurus rumah tangga asrama juga rumah tangga sendiri itu. Iya tuh. Baik, terima kasih. Itu memang tantangan yang kami alami karena kami dua baru menikah
tahun sebelumnya. Jadi baru 1 tahun lebih kami punya anak baru 3 bulan kami sudah harus datang ke asrama. Nah, kami dua sendiri belum pernah punya pengalaman besarkan anak ya. Anak kandung baru lahir baru 3 bulan kita sudah datang. Jadi orang tua asrama di asrama dengan anak-anak langsung 10. 20 anak. Jadi tambah kita anak kandung ini 11. Jadi Sampai nikah langsung anak 11. iya. Baru nikah 1 tahun. Kalau tambah satu langsung 12. Jadi memang itu Tentang. baru kami dua datang di memang situasi yang pergantian orang tua secara orang tua yang lama keluar dan orang tua yang baru kita dua harus masuk isi kekosongan itu. Jadi memang itu tergampang karena kita belum kenal anak-anak juga dengan baik. Terus situasi tempat kerja yang baru, jadi kami perlu penyesuaian yang luar biasa juga. Banyak konflik juga karena mau cari dia punya kita masuk pas jadi orang tua asrama dalam anak punya hati itu perlu waktu. Itu bukan sesuatu yang secara organisasi kita hari itu juga jadi orang tua asrama, tetapi secara hubungan emosional untuk kita masuk dalam anak punya hidup itu. Begitu juga anak masuk dalam kita punya hidup sebagai seorang anak itu juga perlu. Baru tuh jadi memang butuh proses di awal-awal kan? Iya. Jadi akhirnya itu mempengaruhi juga asrama kami jalankan itu seperti apa. Tapi yang menolong sekali sekolah ini juga punya buku panduan dan juga aturan bagaimana orang tua asrama jalankan asrama itu. Jadi ada aturan untuk seorang anak asrama, dia harus ikuti aturan-aturan ini. Dan orang tua asrama juga dia punya buku panduannya juga, ada orang tua asrama harus jalankannya seperti ini. Jadi ada panduan itu, ada manual itu untuk kami jalankan. Jadi kami punya tugas itu bagaimana kami jalankan asrama sesuai dengan yang sekolah minta. Terus anak-anak kami kasih tahu untuk ikuti aturan ini. Jadi bagaimana kita dua jalankan aturan ini. Selain kita dua juga masuk di situasi yang tiba-tiba harus jadi orang tua asrama, tapi juga kita tadi yang saya singgung di awal itu ekspektasi yang jelas. Jadi aturan yang jelas sudah ada, kita kasih tahu kita akan jalankan asrama seperti ini, jadwal bangun pagi seperti ini. Nah itu mungkin yang tadi di awal ada bilang itu dari sekolah itu juga harus ada kebiasaan yang produktif. Iya. Ya, coba jangan tentang itu tadi. Oh ya, kebiasaan yang produktif itu salah satu harapan dari sekolah, salah satu poin besar yang sekolah mau kita menolong anak-anak untuk punya satu kebiasaan hidup yang produktif. Ya, saya kasih contoh itu misalnya jam bangun pagi. Kalau ke sekolah sudah masuk jam 7.15. Kalau dia masuk kalau dia bangun jam 7 berarti dia punya waktu sedikit sekali untuk dia persiapan. Sedangkan di rumah dia ada tanggung jawab yang dia harus kerjakan. Misalnya sapu halaman. Dia harus siapkan dia punya diri. Jadi anak-anak ini kami dorong dan ajar supaya dia gunakan dia punya waktu dengan baik. Itu artinya dia harus bangun lebih awal supaya dia punya waktu cukup untuk dia bantu orang tua. Misalnya sapu halaman, terus dia siapkan dia punya diri, waktu untuk makan, baru dia ke sekolah. Nah tambah, itu biasanya setiap bulan dari minggu satu ketong ganti jadi bulan. Jadi kita bilangnya tuh morning chores. Jadi misalnya hugeng petugas sapu jalan, berarti di sepanjang 1 bulan itu petugas sapu jalan, terus nanti bulan berikutnya pindah ke mungkin sapu got. Jadi semua anak punya tugas masing-masing dan harus kerja. Kebiasaan produktif ini sudah dijadwalkan. Sudah dijadwalkan dan harus dong kerja. Pernah tuh dong marah ketemu gue sampai dorang ini di awal-awal itu cita-cita menarik coba. Tidak mau terima. Tapi dong bilang kalau bisa tuh dihapus saja. Karena morning chores-nya tuh karena dong tidak mau kerja tuh. Kedua datang yang kedua bilang setiap anak harus bantu di keluarga. Tidak bisa kok tiduran enak-enak, bangun sekolah pergi pulang datang makan tidur lagi pergi.
ini bukan hotel, ini asrama, ada aturan harus bantu keluarga, jadi bagi tugas-tugas kayak begitu. Dan orang ada sedikit melawan juga di awal-awal, tapi sekarang sudah jadi kebiasaan, jadi hidup sudah mulai enak. Jadi suatu hari nih semuanya orang apa namanya ya? Demo begitulah. Makan pagi yang sudah disediakan di atas meja tuh tidak ada yang makan, tidak ada yang sentuh, dorang jalan saja pergi ke sekolah tanpa makan. Oh sudah masalah besar, panggil pimpinan apa bicara, ya harus kerja tuh. Intinya kita mau kamu harus kerja di pagi hari, kalau tidak kerja orang demo itu ya tidak mau makan tuh karena disuruh kerja tadi yang iya kayak begitu. Bapak dan Ibu asrama nih mau untuk kebiasaan produktif itu, tapi don tidak mau iya di jalankan itu. awal-awal. Jadi tantangan banyak di awal-awal tuh karena baru tuh, dulunya mungkin orang tua lama tidak biasa kerja, tapi kedua datang saya harus kerja bantu ketong keluarga urus asrama sama-sama. Saya kira kalau kecondong demo itu berarti dong ada sikap kritis tuh. Cuman mungkin Bapak dan Ibu punya tantangan juga untuk bagaimana rekan dong punya sikap kritis itu yang baik ya, yang baik. Karena itu benar, karena dong terus setuju sebenarnya saya model Sentani jadi cerewet ya, dong biasa bilang cerewet tuh marah-marah, tapi apa kalau saya baik Di mana-mana orang bilang kalau Bapak Ibu asrama kalau tidak di orang anak asrama itu tidak marah-marah, tidak benci, itu tidak berhasil. Di mana-mana kan begitu. Jadi namanya Bapak dan Ibu asrama ya harus kerja harus. Sekarang ini saya hidup terlalu nyaman, terus sudah besar, sudah mengerti, jadi kita lebih gampang gitu. Awal-awal memang sangat susah sekali. Sekarang senang, semua sudah tahu bangun, sudah tahu jalan seperti sudah terpola begitu. Iya. Sudah tahu ini harus saya kerjain. Sapu, pel, masak sendiri dulu nih, kakak tahu. Karena mama yang ketong tahu itu hanya kuliti bawang, dong petugas dulu dong bilang hanya tahu itu. Jadi masak juga udah bantu masak deh. Dulunya dong tidak bantu, dong hanya tahu kupas bawang aja dong bilang. Datang masuk dapur, masuk dapur, kasih tahu dong bumbu ini nama ini untuk masak ini. Sudah. Ini yang dari awal mungkin kita tidak tahu. Ternyata makan di asrama itu dikelola sama orang orang di asrama sendiri. Ya, tidak ada yang tukang masak. Ada jadwal masak. Ada jadwal masak. Dan kami orang tua damping. Iya. Betul. Termasuk macam cuci pakaian apa. Sendiri itu semuanya dulu dulu ini ya ada yang kerjakan. Ada yang kerjakan. Waktu dorong masih kecil. Masih kecil. Setelah besar harus dong belajar cuci pakaian. Jadi dorong di asrama dari umur berapa sampai? Dari kecil ya. 6, 5, 6, 7 begitu. Berarti memang dari kecil sudah dibawa dari kampung untuk datang dibina memang. Berarti memang harus start dari sini, dari belajar bahasa Indonesia di sini. Dari nol sudahlah datang. Kelasnya namanya kelas transisi. Transisi. Waktu dong datang dari kampung lewat kelas transisi baru dorong disiapkan untuk masuk ke SD. Jadi biasanya ada 1 tahun transisi belajar bahasa Indonesia. Sekarang ini lanjut dong sambil sama Kampinang. Ya, maksudnya lihat dong culun-culun kemarin dong lulus SMP, ibu dikirim dong foto waktu masih kecil. Aduh, macam rasa apa lucu lagi lihat dong muka-muka kecil dulu yang masih polos, baru lihat kota. Ada dong cerita-cerita lucu banyak, lihat mobil. Banyak nih kalau dia cerita lebih lucu, lihat mobil, lihat tahu, lihat tempe. Tapi itu bisa makan tahu tempe. Itu kan cerita awal-awalnya. Tidak ini apa? Diajar semuanya nih. Aduh itu. Iya betul karena dari nol jadi tahu juga. Aduh. Semua itu baru buat orang, lampu yang menyala. Semuanya ini baru. Jadi dong benar-benar. Untuk kalau bandingkan lihat dulu dan lihat sekarang anak-anak ini mungkin untuk akademik orang kalau kita orang tua biasa sangat bangga karena untuk ukuran akademik kalau banding dengan anak-anak lain dong ini anugerah begitu dong benar-benar diisi penuh skillnya. Mau matematika kalau bahasa Inggris sudah jangan bicara sudah. Misalnya aku tambah anak masih SMP saja sudah bisa speak, sudah bisa tulis, semua bisa. Ya, secara akademik
secara intelijensinya, intelektualnya mantap. Jadi Mantap. hmm, Kenapa diambil dari kecil, itu salah satu yang Bapak pendiri biasa bilang tuh, anak-anak datang dari kampung yang belum diisi dengan gadget, game apa segala macam, masih kosong ini. Jadi langsung diisi dengan hal-hal baik, dimulai dari dasar dengan yang baik. Jadi itu sekolah pun salah satu yang dia mau. Makanya dong ambil dari murni dari kampung. itu yang menjadi beban untuk bapak mama di asrama itu, karena sekolah ajarkan isi tentang intelijensinya, tapi kecerdasan emosional itu tugas di asrama. Itu yang mungkin tadi yang dengan kebiasaan yang produktif itu bisa membentuk kecerdasan emosional mereka. Ini betul, saya apa? Maksudnya benar jadi orang tua asrama bersalah, kita lihat itu salah satu hal, karena biasa di rumah kita bilang orang harus kerja begini, misalnya kok sapu jalan, tapi menurut kita belum tuntas, kerja sampai situ saja, daun-daunnya masih tinggal di situ. Sudah dia pergi atau di alat kerja dia sudah taruh di situ. Harusnya kan diangkat, dibuang di sampah, sapunya dikembalikan ke tempat. Jadi ini teman kerja itu harus tuntas, langsung selesaikan. Harus kasih waktu yang cukup untuk selesaikan. Tapi itu kan tantangan awal, saya kira di awal, tapi dalam waktu berjalan ini pasti ada perkembangan, atau ikut. Banyak perkembangan, sudah berubah sekali. Berarti ya. Karena dong sudah lama dan kita dong sudah tahu kita berekspektasi. Ya, menyesuaikan lah, adaptasi pelan-pelan sampai akhirnya Itu bisa. sudah jalan. Oke, tapi mungkin tuh ini harapan kedepannya bagaimana? Saya tambah yang tadi Oh, juga ya. ya kakak. Jadi yang tadi saya bilang tentang di rumah kita lihat orang kerja, di sekolah kita dengar waktu terima rapot apa guru-guru bilang anak ini begini. Jadi ada yang dia tidak kasih maksimal gitu, dan pikir ini kayak pola begitu, dia di rumah dia kerjanya kayak begini, di sekolah ternyata kayak begitu. Tapi kalau di rumah dia kerja baik, di sekolah juga dia akan buat dia tugas dengan baik. Jadi itu seperti pola yang kita lihat di anak-anak, dan kita dia pikir jadi benar dia punya apa kebiasaan di rumah itu menentukan mempengaruhi juga dia punya pencapaian di sekolah. Dan dia punya apa sikap juga waktu kita tegur dan mau dengar, itu pengaruh juga. Kok bisa nih, kok jangan kerja asal-asalan, kok harus kerja yang benar. Jadi itu pengaruh juga, dia punya sikap yang baik, yang mau dengar, pengaruh ke sekolah. Kalau yang terdengar-dengar anak ternyata di sekolah juga begitu. Satu lagi mungkin yang ada di luar nanti ya. Ini mungkin selama kerja dengan apa ini di sini di Papua Harapan ini, ada yang ingin disampaikan ke sekolah kah, yang diucapkan terima kasih atau disyukuri dari kerja di sini apa? Saya lihat ini apa nih, lembaga ini bagus ini jadi tanaman itu, tapi kedua yang langsung rasakan, jadi mungkin ada yang kita sampaikan. Saya mungkin duluan ya. Saya yang saya syukuri itu pertama mungkin ini bapak pendiri sekolah dia punya mimpi untuk anak-anak dari kampung, karena itu mulai sekolahnya berdiri. Jadi bapak puas hati untuk bangun kita anak Papua itu. Biasa kita sedih juga, maksudnya untuk kita orang Papua ya. Padahal bapak ini kalau tahu dia sejarah, bapak sangat orang kaya sekali, tapi dia nasional itu semua datang dan melayani di sini. Dia ambil anak-anak ini dari kampung. Sebagai orang Papua harus bersyukur sekolah ini ada untuk kita anak Papua, dan punya standar untuk untuk kita anak Papua prakosong. Kalau bilang tuh standar prakosong punya. Aku mau bahasa Inggris, kayak aku mau komputer yang editing video apa semua, kita biasa anak ini dong bisa tahu ini semua. Jadi untuk ini luar biasa sekolah ini untuk anak-anak. Jadi itu di dalam sekolah. Kalau yang di luar sekolah mereka biasa ada kegiatan ke gunung, ke pantai, ke danau, semua tentang alam, diajarkan juga ikan yang berbisa, ikan yang beracun, ular yang berbisa. Pengetahuan di luar dari sekolah juga sangat banyak. Kita bersyukur juga itu semua diajarkan anak-anak Papua, khusus kita temui anak-anak yang ada di asrama. Kalau dari yayasan sendiri untuk karyawan bersyukur juga orang gaji yang baik, semua
kayak macam asuransi lah apa, Jaminan. jaminan itu semuanya kita pikir apa sangat terpenuhi dan dong pikir semuanya dengan sangat baik, jadi selalu teratur. Kayak sekolah ini bisa ditebak begitu apa yang akan terjadi, semuanya on schedule, tidak ada yang tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak tahu. No, semuanya sangat teratur, Jadi planning yang mantap. sangat bahkan 3 tahun ke depan pun juga sudah ada di Jadi ada rencana kerjanya sudah ada 3 tahun sudah ada selalu, biasa dikasih begitu apa di anak-anak buat akademik jadi ya bersyukur lah ada sekolah kayak begini di tanah Papua. Kalau Harap bisa itu banyak diperbanyak. benar. Kemarin waktu graduation yang ketiga Bupati punya staf ahli pendidikan dari Bramo datang dengan kalau bisa ini harus menyebar sekolah kayak begini gitu. Kita setuju juga pakai Iya, setidaknya satu kabupaten punya satu kan bagus lah. betul. Betul. Dari Bapak? Dari saya yang saya syukuri Kan lupa bilang tentang guru-gurunya juga ini satu story apa Iya. guru-guru dengan anak-anak ini kita biasa lihat dong apa cara belajar di luar di dalam kelas dorong hubungan ini yang lebih kayak teman, guru-guru ini kayak teman dengan anak murid itu tidak biasa kita lihat gitu. Guru-gurunya kita sangat takut sekali biasanya Sekolah normal itu tidak wah, begitu ya. tidak ada ini orang jalan di depan asrama biasa kita lihat ini guru dengan murid, jadi dong sangat semua dengan guru-guru dengan orang dapur dengan satpam dengan siapa saja semua hubungan itu Jadi suasananya itu suasana keluarga, sangat persahabatan. Jadi saling menghargai satu sama lain. itu lebih masuk kita terima apa yang diberikan atau mungkin. Betul. Saya rasa kayak gitu. Kalau aku mau ajar hal baru, kalau kita keluarga ya maksudnya sudah terima saya berkisah bisa dengar. Tapi kalau tidak ada itu susah juga untuk terima hal baru. Itu saya syukuri hal-hal itu kita ada di sekolah Papua Harapan. Ya silakan Bapak. dari saya itu yang saya syukuri itu yang yang sangat saya rasakan itu tadi di awal saya kasih tahu kami baru menikah 1 tahun berikutnya harus jadi orang tua asrama di sini Untuk 11 anak. untuk 11 anak. Padahal kami sendiri punya anak baru 3 bulan. Tidak. Jadi belum ada pengalaman untuk Iya. membesarkan anak dan mendidik anak. Nah, yang luar biasanya dari sekolah ini tuh setiap staf, setiap guru itu di-assist begitu. Ada pemimpin yang khusus membawahi, bukan hanya mengawasi saja tapi dia memberikan pertolongan, support, pengetahuan, dia bagi skill bagaimana menjadi Ya, orang tua, bagaimana menolong anak. Jadi itu sesuatu yang saya sangat syukuri. Dan mereka menolong kami untuk jadi ya bilanglah lebih profesional di pekerjaan di bidang yang kami kerjakan menjadi orang tua asrama. Jadi itu saya sangat syukuri. Mereka tidak hanya meng-hire kita tapi mereka juga tetap assist. Ada pertemuan setiap minggu, kalau ada kendala kita bahas cari jalan keluar. Jadi terus dibimbing dan Jadi secara organisasi memang lembaga ini profesional ya. iya sangat